Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mega Ganesha. Seperti biasa mungkin di konten ngobrol-ngobrol mungkinnya bisa disebut Ngobrol ringan lah. Ngobrol ringan. Di biasa ada saya, ada Mang Ade, Pemain baru. ada Arif, ada siapa Anda? Imitian. Siapa? Soalnya itu rambutnya beda. Oh gitu. Soalnya kalau mau ngaku yang lain-lain takutnya fitnah gitu. Oh, siapa tuh kamu? Ketemu lagi sama Rizky. Oke, Ya jadi ini kita ngobrol ringan aja lah sambil bercanda-bercanda ya. Nah, Karena di luar udaranya dingin, kita bikin hangat suasana. Iya, karena kita lulusan ya, lapor pang. maksudnya kurang interaksi jadi kurang tantangan gitu ya. Iya, benar. Jadi mau keluar ya gitu. Hujan wae Susah buat nyari tempatnya lah karena kebanyakan kita referensi tempatnya outdoor mulu gitu. Jadi susah buat nyari tempat, terus waktunya juga buat teman-teman kan ada yang kerja, ada yang sekolah juga, jadi susah. Ya karena kalau kita cari yang di indoors atau yang berhubungan dengan bangunan sekarang sulit ya. Sulit karena harus ada budgetnya. Budget ditambah izinnya. Izin. Karena ya mungkin kemarin muncul YouTuber yang Kena ya gitulah yang kena katanya lapor polisi. nggak berizin gitu kan. Oleh Explore di suatu pemilik tempat. rumahnya. Nah, ya gitu kita skip lah, kita meminimalisir hal seperti itu. Kita inisiatif ya bikin ngobrol seputar horor juga ya, yang lebih ringan juga, tapi ya mudah-mudahan bisa menghibur beragam di rumah ya. Menghibur dan bisa dapat insight baru lah gitu. Nah. Seenggaknya bisa dapat pengetahuan baru yang kayaknya mungkin berguna juga sih. Entah itu buat jadi bahan obrolan di tongkrongan atau jadi bahan obrolan untuk orang tua mungkin. Nah, gitu. Atau ke Intinya- sepuh-sepuh gitu nanyain sekalian, gak ada yang tahu. Nggak melulu soal orangnya indigo gitu, tapi yang nggak punya kemampuan seperti itu tapi beragam di rumah juga berkesempatan bisa merasakan gitu lah ya. Intinya sih kalau misalkan beragam di rumah punya pengalaman gitu Kang Arif, Kang Ade yang ingin berbagi cerita dengan beragam di rumah yang lainnya bisa bergabung juga ke kita ya. Jangan sungkan lah, bisa direct message ke IG Atau lewat komen. komeng ya. Semakin di depan gitu. Ya, Oh, gimana mungkin gitu? mengingetin lagi buat beragam di rumah, mungkin jangan lupa ikutin kuisnya, Giveaway-nya ya. giveaway-nya gitu. Lumayan tuh dapat t-shirt lumayan. Desain dari Dean, gambaran Dean gitu ya waktu Udah lama gitu ya. udah lama bertahun-tahun yang lalu, setahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu. Yang ada value-nya juga itu di gambarnya gitu. Maksudnya ada kenangannya, kalian bisa lihat juga langsung nanti di YouTube Mega Ganesha itu pas episodenya yang mana ada. Kalau dilihat dari tanggalnya, di tanggal perilisannya kan itu ada di bawah. Dan di situ ya tercantum tempatnya kan ya. Tempat dan tanggal. Dan si sosoknya juga bener. Ada namanya ya. Ada namanya juga. Oh dikasih name tag gitu. Ya kasih name tag biar limited edition kan kita kalau bikin ini harus limited. Ya kembali ke laptop. Wow, dapat dari mana tuh? Enggak sih. Bukan empat mata itu ya. Banyak program hari ini, kenapa di otak Anda banyak program TV hari ini? Ya karena gini, gimana ya maksudnya? Meskipun kita ya konteksnya meminimalisir gesekan antara yang gitu, tapi tetap ada gitu Bang Ebi. Entah itu bawaan dari suasana atau dari Pribadi sendiri beliau gitu ya. Karena emang ada aja gitu ya Bang Ebi. Karena mungkin berhubung kita mau menguak atau ya bukan menguak, jatuhnya lebih berbincang-bincang soal- atau Sharing pengalaman. sharing pengalaman mungkinnya lebih tepatnya ke situ yang didapat sama teman-teman di Mega mungkin gitu. Ya mungkin untuk pertanyaan awalnya lebih ke kayak dari saya pribadi dulu ya, karena banyak teman-teman yang suka nanya sih. Karena kan saya bergelut di bidang horor mungkin ya bisa Ya, dilihat ya. di YouTube ini.
kadang teman-teman juga suka nanyain, jadi malah nanyain saya, padahal saya juga kan nggak tahu. Ya kurang Kayak hal kenapa sih kalau naik gunung tuh katanya selalu bersinggungan sama yang kayak gitu, terus banyak kejadian yang kayak sasarin, linglungin, terus kayak yang sampai hilang, terus sampai raganya diambil atau sukmanya yang diambil gitu, terus seorangnya pulang malah jadinya kayak ya kurang ngeh gitu sama kalau dunia misalkan kayak gitu. disebutin juga Nah, akan sensitif. kayak tiap pulang katanya kalau berangkat normal, pas pulang kok jadi gini Ya, gitu. jadi nggak sadar lah. Nah, Lebih seperti itu ya. kalau dari Iki pribadi gimana sih gitu deh, kalau kayak gitu menurut sudut pandang dari Mega mungkin ya, misalnya secara gak langsung. Secara tidak langsung mungkinnya karena berhubung juga saya dan teman-teman mungkinnya belajar soal seperti itu mungkin ya. Ya mungkin yang pertama mungkin ya karena landasan umat Islam mungkin ya. Yang pertama mungkin ya sesumbar atau ya kurang manteng sama Allah mungkin ya, berdoanya kurang. Yang kedua mungkin dalam segi fisik dia sudah capek, jadi hilang kontrol. Jadi mungkin nggak melulu yang disalahin soal gaib gitu ya. Karena kita juga mesti membagikan hal yang logis juga kepada bapak di rumah. Cuman dalam segi hal mistisnya gitu ya. Jadi kalau kita berkunjung ke gunung intinya bukan pegunungan, jadi gunung asli lah ya. Jadi itu jatuhnya apa, jangan ketawa gitu soal gunung, soalnya ini rancu ya. Enggak juga, itu pikir pegunungan soalnya kan kamu bilangin tadi pegunungan, kenapa ada tanda kutip pegunungan di sini, dia bingung. Soalnya Udah pelanggaran dewa. agak merinding juga. Oh, Ada sedikit interaksi. Pantesan Anda belok-belokin, jadi saya kepancing gitu. Iya, kaki pik jadi nggak tahu ayah ini agak sensitif gitu kan. Beberapa segmen Belakangan di setiap kita syuting gitu. jadi agak sensitif gitu. Mungkin karena kita kekurangan sumber daya manusianya, SDM-nya kurang karena Ya, bisa jadi. beberapa orang kayak Pan atau Aris mungkin berhalangan hadir, terus yang lainnya juga berhalangan hadir, ya cuma seada-adanya. Boleh dilanjut. Ya jadi kalau yang bersinggungan sama kita di gunung itu ya mungkin levelnya jing level. Jadi levelnya tuh bukan Tingkatan mungkin ya. ya kalau di rumah-rumah kan ya Hierarki, kalau di manusia hierarki kayak senior sama junior mungkin gitu. Jadi jatuhnya siluman. Jadi itu juga ada tingkatan. Jadi di bawah tuh jinnya seperti apa levelnya. Nanti naik lagi tingkatannya beda lagi. Terus yang paling atas lagi beda lagi. Jadi gimana ya, jadi kayak struktural organisasi di suatu kantor lah. Jadi harus ada karyawan biasa, ada supervisor, manager, ada general manager, begitulah. Cuman ini ya jinnya ya gitulah. Jadi kayaknya yang pernah kita temuin di lapangan, yang sharing ke kami itu mungkin ya, yang ketika si orangnya ke hiking terus pulang lagi ke rumah dengan keadaan seperti itu, kayaknya ya dia diambil sama si makhluk tersebut gitu. Jadi itu ya mungkin salah satunya mungkin ya, lebih ke kayak yang gimana kitanya sendiri mungkin ya. Ya tetap balik lagi ke Jadi kalau kita datang mungkin dengan niatan yang jelek mungkin atau apa, bahkan yang saya bingung hal-hal sepele, bukan sepele juga mungkin kalau di gunung bukan hal yang sepele ya, kayak petik cuman daun 2 biji 3 biji aja kan bisa jadi masalah gitu. Bukan disebutnya apa sih? Nah, saya ya, mungkin gini ya, tambahan dari tadi Pak Iki mungkin kita ke mana-mana pasti kan harus
pamit dulu mungkin Nah, izin ya, gitu. ya, Nah ya. itu yang hal utamanya itu izin dulu. Kan kita nggak tahu gitu kan. Di situ ada siapa, ada apa gitu kan nggak tahu. Jadi gini aja logikanya kalau kita main ke rumah, nanti harus gimana kan kalau kita langsung selonong boy kan yang punya rumah pasti Pasti marah. marah. Nah Iya. itu juga sama gitu. Ini Pak. Iya betul. Secara gak langsung mungkin gitu Ya. Jadi secara gambaran realnya lah dalam keseharian seperti itu gitu ya. Buat mereka-mereka di rumah mungkin bisa dapetin chat baru juga, bukan lebih detail mungkin ya, mungkin kalian juga udah tahu, apalagi teman-teman saya yang emang senang naik gunung gitu pasti udah tahu tata keramanya Iya. gitu. Cuman bahkan mereka juga katanya kalau emang apa ya, emang gak ada niatan buruk, mereka kan emang seneng gitu. Iya. Maksudnya emang seneng naik gunung, hobinya emang seneng naik gunung gitu. Tapi kalau ngobrol ada aja ceritanya. Apakah Betul. karena si orangnya juga sensitif atau gimana tuh? Enggak sih. Jadi yang ya pandangan saya gitu ya. Jadi kan ke gunung itu otomatis energi itu terkuras. Semakin dia maju itu jalan gitu ya, otomatis kan energi terkuras. Jadi jangan lupa buat berada di rumah, ikutin kuisnya agar bisa dapat kaosnya. Emosi pun kan bergejolak tuh lah, maksudnya ya, bukan maksudnya lebay gitu ya. Jadi si emosi pun nggak akan kekontrol, dia mau marah atau gimana kan. Jadi Perasaan capek. perasaannya tuh kan nggak karuan lah. Jadi disitulah dia mulai yang bisa keambil tuh di situ. Jadi mungkin kalau secara logika, secara orang mungkin ya kayak frekuensinya itu turun gitu, ikutan turun. Jadi kan kita capek, Iya. terus mungkin kesal juga karena gak nyampe-nyampe mungkin. Terus jadi ikutan turun, jadi sama kayak mungkin makhluk-makhluk yang gak kelihatan gitu. Jadi moodnya juga kan ya beda lah kita maksudnya. Awal dia semangat, mungkin ya kan nggak tahu gitu lah ya. Isi kita awal bagus, tengah-tengah nggak tahu gitu. Terus yang kayak gitu Ketahanan ngikutin kita. terus mungkin Nah, nunggu kita lengah mungkin. karena kan nggak satu dua makhluk gitu, banyak. Oke, Menurut mungkin Kang Arif gimana? dilanjut. Jadi buat dari Arif pribadi ya karena pernah baru sekali sih naik gunung. Balik lagi karena mungkin Arif sensitif. Setelah diingat-ingat lagi, bener kayak fisik mental tuh berpengaruh. Karena apalagi kalau ini nih lah, kebetulan waktu itu naik gunung tuh cuman bertiga. Apalagi kalau lihat sampai lihat teman di belakang atau teman di depan tuh kayak ngerasain aneh-aneh gitu. Kayak misalkan ada Ya ganjil lah. ya yang janggal gitu, karena kan kalau misalkan emang mikirnya logika di tempat gunung gitu, di perjalanan kayak gelap gitu kan, pasti mikirnya tuh Sama suara ya. ya itu sih yang bikin mental sama fisik tuh kayak itu kenaun kira nepina, itu sih yang bikin ngaruh sama Bikin ngedumal sendiri gitu. Mungkin itu udah pengalaman Arif. Terus ya menurut Arif kayak gimana? Ya kenapa gitu? Pandangan Arif. Kenapa kayak kenapa yang maksudnya sangat benteng mungkin antara yang nggak kelihatan sama yang kita gitu, orang biasa yang jalan di tengah hutan waktu naik gunung teh, kenapa tipis banget bentengnya itu maksud? Kenapa? Kira-kira menurut Arif sendiri? Di samping Arif yang emang sensitif ya. Kalau dari Arif sih, kalau dari itu mah tetap sih ya ke fisik mental ya. Karena itu terus nyambung tadi kata Pak Iki, nah logika nama itu kan makin luhur si gunung teh, jadi si ininya teh makin Godaannya makin gede juga gitu. Kayak mungkin pohon makin atas ya terpanya makin gede anginnya. makin Oke. Cukup dari Arif atau mau lanjut masih ada? ya, Pusing kayak yang nanti pusingan. dulu. Ini Langsung kerasa gitu Jadi, lagi naik gunung. Gini mungkinnya ini mah lebih ke
pribadi mungkin ya. Nah, Kalau enggak ke orang. apalagi Amang kan baru aja naik gunung kemarin, sarua-sarua. Gunung mana Mang? Gunung mana tuh? Gunung yang mana, Mang? Gunung Manyun. Manyun. Jadi lebih ke apa ya? Ke ngontrol emosi kita jadi gitu. Ah, Kita naik ke gunung teh. Gimana sih cara ngelawan emosi kita? Nah. Itu. Dicatat bagi-bagi di rumah. Jadi ketahuan emosi kita tuh segini. Bisa enggak ngeredam emosi kita? ah, Itu aja sih paling pengalaman yang Bisa kemarin. kontrolnya Oke. itu kita tahu gitu kan cara menghandle-nya. Terus ketika emosi kita akan memuncak tuh kerasanya seperti apa gitu ya. Nah gitu. Mantap. Jadi kita memiliki pengalaman baru dan ilmu baru juga ya. Meskipun saya pribadi belum pernah tuh hiking gitu, tapi secara tidak langsung mendengar kamu kan waktu itu naik hiking, Nah. tapi pakai motor kamu gimana caranya. ngerusak sawah batur. Jangan didengar ya, lagi halu dia. Jadi, Enggak mah beragam-beragam dulu bener dia. jadi gitu ya. Gimana Pakai ya? motor ya. Meskipun saya Pakai trail. pribadi belum pernah mengalami gitu ya, sepertinya ya kayak gini lah gitu ya. Perasaan hiking sesungguhnya tuh ya gitulah, nggak beda jauh dengan kehidupan kita ya yang sesungguhnya gitu. Nggak mungkin kita instan bisa langsung menuju tingkatannya tinggi Menuju puncak. ya anjing. Ya gitulah ya, balik lagi. Jadi bukannya so bijak, Jadi emang benar Nggak juga bisa Pak Egi. instan. Emang benar juga itu. Jadi kita Harus bisa berproses. ngontrol itunya sih. Intinya ke situ kontrolnya. Jadi pada intinya bisa disimpulin dari obrolan teman-teman mungkin bahwa ya naik gunung itu kayak ngejalanin hidup juga gitu, makin atas ya makin sulit gitu tantangannya gitu, terus makin menanjak mungkin ya bisa disebut. Itu susah juga buat ditaklukin, kayak kalau kan mungkin kesan-kesan udah naik gunung kalau udah di atas pasti ngerasa lega, ngerasa enak gitu, mungkin kayak kehidupan juga gitu. Kalau kitanya udah di atas enak gitu. Lihat orang ngerasa kecil gitu. ya gimana sih maksudnya, balik lagi ke si orangnya juga sih. Pribadi. Nah, kadang kan ya balik lagi ke tadi kata Kang Ipik, kita berada di atas gunung melihat orang tuh kecil, tapi jangan sampai kan Kita punya pola pikir yang kayak gitu. Jangan sampai terbalik lah gitu. Jadi ambil segi positifnya aja. Nah, Oh gitu. ternyata kita tuh udah di atas tuh enak. Kita kan lihat ke belakangnya prosesnya gini-gini, nah itu. Jadi lebih fokusnya ke situ aja daripada ngeliatin orang lain gitu, fokus aja ke diri sendiri gitu Nah, kan. itu. Kayak lebih nikmatin proses. si prosesnya, terus ngerasa pas di atasnya gitu. Iya. Jangan lebih ke kayak Ya, kamu masih di bawah, kamu harus Bisa kayak ingat kayak kebilang gitu, bukan gitu. apa ya Pak? Hasil lah gitu, gitu kan. Hasil kita Ya jadi payah kita kan. gitu. Udah Arif sendiri kayak gimana Arif? Bajunya bagus sih, ngomong-ngomong baju Jadi mana buat Arif? belaga-belaga di rumah jangan lupa Endorse juga ya ini. giveaway, nggak giveaway, Nanti itu maksudnya giveaway. bisa oh ya giveaway maksudnya komen ya di kolom komentar Bagi Indonesia adanya di mana gitu ya. Eternal Rose. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan gunung. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain mungkin. Ini kalau di obrolan itu di tongkrongan kan saya sering ditanyain, lebih ke kayak ditanyain malah Padahal kita saya tempat nggak nanya. kompeten di hal itu ya. Bukan gitu, padahal saya Sama-sama pribadi bukan. belajar Mungkin gitu kan. teman-teman Mega bisa gitu. Kalau saya gitu. Karena mungkin saya berkutat di konten horor, jadi ada pertanyaan kayak yang Ya yang seputar horor lah. seputar horor. Terus yang kayak misalkan teman saya gitu udah main ke teman rumahnya yang lain, terus rumah teman saya itu kosong sebelumnya, terus dia tidur di sana gitu, nginep di sana, udah lama nggak ditempatin selama mungkin setahun 2 tahun, baru setahun 2 tahun kan nggak ditempatin, nggak ada orang, cuma dibersihin doang gitu. Terus dia kemimpiin kayak yang Dia di situ, gitu. ngasih tahu gitu, katanya ngasih tahu bahwa padahal kan yang punyanya tuh temennya gitu, teman saya yang B ini bukan yang A ini gitu.
dia yang kena mimpinya, malahan yang B yang dibawa gitu, yang bukan siapa-siapa gitu, maksudnya yang punya rumah ini. Jadi nyampainya bukan ke yang punya rumah ini ya. Kenapa mesti pakai perantara gitu? Kenapa ke orang lain gitu. Dan kenapa harus lewat mimpi gitu. Jadi muridak. Itu sih, jadi yang mereka tanyain ke saya kayak gitu. Ya juga ya, kenapa harus lewat mimpi? Terus saya jadi berpikir sendiri, benar juga ya, kenapa tiap interaksi yang enggak makhluk yang enggak kelihatan, kalau enggak bisa tembus lewat ya secara mungkin fisik, lewatnya itu pasti lewat mimpi. Kenapa gitu? Mungkin jangan dulu dari Iki, kita ke Mang Ade dulu. Mang, gimana Mang menurut Mang? Ya bingung saya juga. Masih belum dapat Mang? Belum. Kamu gitu. Giliran Udah kamu. ngerasa dia. Jadi kalau lewat mimpi ya Kenapa kira-kira menurut kamu? Lebih ke apa ya? Karena balik lagi ke orangnya gini kan. Oke. Balik lagi ke orangnya. Kayak kan misalkan tadi kalau cerita IT, puntennya. Jadi gak bisa langsung ke HC lah. Orangnya. Jadi butuh orang yang walaupun orang Perantara itu mungkin ya. walaupun orang itu nggak mempunyai kemampuan khusus, kadang gitu juga bisa. Mungkin dari kecocokannya mungkin Kecocokan. si sepuhnya cocoknya sama orang yang baru datang ini gitu, yang bukan siapa-siapa ini gitu. Oke, boleh. Bisa diterima. Terus ada lagi, Rip? Itu? Sulit sekali kamu. Soalnya saya mah lebih ke aneh-aneh mungkin. Jadi belum pernah sih kayak Iya, boleh ya gitu, Sob. Emang pengalaman kamu kayak gimana, bisa sekalian sharing? Aneh-aneh tapi enak nggak? Apa itu yang aneh-aneh enak? waktu itu. Jadi kalau Kalau Arif lebih banyak ke pengalaman pribadi ya kalau dia. Nggak apa-apa. Bakar rasa gitu. ya, makanya. Bagusnya tuh jadi. Jadi masalah mimpi bisa Jadi tanya aku ke telah Arif. ngomongin batu doang. Dari Ya, seorang lebih bener baik gitu. Ngorotan dosa. Jadi nggak berbuat dosa. Bagus. Kalau dari mimpi, kalau ngebahas mimpi ya. Tadi naik gunung ada nggak? Saya masih penasaran. Tadi naik gunung ada, terus sekarang ada juga. Kayak potong ya saya ya Pak. Satu sih. Oh, jadi kalau misalkan ngebahas mimpi ya buat belaga-belaga di rumah, kebetulan mungkin karena Arif di sini sensitif juga mediator mungkin ya. Kadang ini pengalaman yang ngeri banget. Karena kenapa bisa dibilang ngeri banget ya? Karena pertama kali ikut syuting, di mana di situ juga pertama kali mediasi.